Selamat datang kembali di mata kuliah atau materi IT for HRM atau IT for MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Kita masih ada di bab tentang redesigning the organization with information system bagian kedua. Bagi yang belum melihat video bagian pertama, silahkan dicek di playlist. Di bagian pertama, saya bahas tentang tahapan awal. Bagaimana jika sebuah organisasi atau perusahaan akan menerapkan sistem informasi di dalamnya. Ada 3 tahapan, ada preparation, definition, dan implementation. Di fase 1 dan 2, di preparation dan definition, setidaknya ada 7 langkah yang harus dijalankan. Yang pertama adalah menetapkan standar. Ini khususnya bagi organisasi atau perusahaan yang sama sekali belum memiliki sistem. Jika Anda bertanya ada atau tidak ya Pak, organisasi atau perusahaan yang sama sekali belum memiliki sistem di masa-masa seperti ini, jawabannya sangat banyak. Mungkin mereka sudah memiliki komputer di dalam perusahaan tersebut, tapi komputer-komputer itu hanya digunakan untuk aplikasi-aplikasi perkantoran atau office. Misalkan mereka hanya menggunakan Microsoft Word untuk mengetik surat, menggunakan Microsoft Excel untuk membuat laporan, mengentry data-data akuntansi. Tapi pada saat mengetik laporan segala macam tadi, belum ada satu standar yang baku. Contoh sederhana saja misalnya tentang header laporan. Ini yang masih sangat banyak terjadi di banyak organisasi, di banyak perusahaan. KOP-nya mungkin seragam, tetapi apa yang ada di dalam KOP atau setelah KOP surat tadi itu yang kurang. Contoh misal nomor surat, penomoran surat, kemudian tanggal, definisi surat segala macam itu sering, itu hal sepele ya, belum termasuk konten dari laporan. Ya, itu ada di bagian kedua, outputnya. Ini yang harus dipahami dulu oleh teman-teman di IT. Nah, kalau gitu yang non-IT kan tinggal terima jadi. Tidak. Sebenarnya standar itu yang membuat adalah orang non-IT. Kalau itu misalnya standar tentang invoice, delivery order, nota, sales order, atau apapun itu istilahnya, itu yang membuat ya orang marketing, bukan orang IT. Orang IT terima jadi seharusnya. Yang merancang di awal itu orang marketing. Orang marketing yang menentukan apa yang harus tercantum di dalam invoice. Mereka yang lebih tahu invoice-nya. Apakah penjualannya menerima sistem termin? Berapa banyak maksimal jumlah pembayarannya di dalam invoice? Uang muka yang diperbolehkan berapa minimalnya? Pembayaran pajaknya seperti apa? Kalau itu perusahaan ekspor impor misalnya, bagaimana cara mengatasi kurs? Bagaimana cara mengatasi selisihnya untuk pembayaran termin ke belakang? Apa yang terjadi jika dilanggar? Nah, itu output seperti itu orang marketing yang menentukan, orang akuntansi yang terlibat. Orang IT itu seharusnya pasif, menerima. Itu kenapa dibutuhkan
bagian yang ketiga atau manajemen, komitmen manajemennya, bukan terus pasrah. Sehingga nanti orang IT itu ada di level yang keempat, information processor. Mereka yang mengubah data-data tadi menjadi informasi. Mereka nanti yang akan membuat analisis database berdasarkan standar dari yang sudah ditetapkan. Mereka nanti yang menentukan inputnya seperti apa, resources-nya seperti apa, itu di bagian kelima. Kemudian pihak non-IT, pihak manajemen, tugasnya melakukan transformation process, mengubah mindset manusia, karyawan, pihak manajemen, operator, atau corporate officer istilahnya. Selanjutnya pihak IT menentukan output resources-nya. Nanti akan dicetak dengan format apa, kemana. Kalau itu tidak dicetak, itu hanya disimpan di mana, di tabel mana. Itu fase 1 dan 2. Sehingga nanti akan muncul rencana. Nanti akan ada 4 jenis perencanaan yang saya tidak akan membahas itu secara detail, karena itu sebenarnya pembahasan di mata kuliah yang berbeda-beda. Saya hanya akan membahas secara singkat sekilas saja, khususnya nanti rencana yang langsung berhubungan ke implementasi. Tapi secara umum di fase 1 dan fase 2 tadi, kalau kita balik ya ada 7 langkah. Kalau Anda perhatikan yang langkah berwarna kuning atau transparan itu merupakan langkah-langkah yang ditanggung atau menjadi tanggung jawab dari pihak non-IT, dari pihak manajemen, yang membutuhkan kerjasama dan suara yang sama dalam menerapkan perubahan, menentukan standar, menentukan output, komitmen dari pihak manajemen, dan menangani proses transformasi. Pihak IT bertanggung jawab penuh terhadap information processor, menentukan input dan input resources serta output resources. Itu untuk sementara di bagian kedua. Kita akan lanjutkan lagi di bagian ketiga tentang System as Plan Organizational Change. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.